Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epping. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Jadi beberapa minggu yang lalu kita bertanya, apa sebetulnya kehendak Tuhan yang aku harus mengerti? Apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku? Ingat, di minggu yang pertama kita belajar mengenai apa itu sebetulnya kehendak Tuhan dan bagaimana kita dapat mengenal kehendak Tuhan. Ingat dari Roma 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di ayatnya yang kedua ada di layar dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Jadi, kalau misalnya mau tahu kehendak Tuhan, yang pertama-tama kita harus melakukan pembaharuan budi. Sesuatu yang berhubungan dengan akal budi, supaya kita dapat mengenal kehendak Allah. Jadi bukan hanya kita mengerti atau mungkin kita ambil course atau ambil degree di university about finding God's will gitu ya. Tetapi kita akan mencoba melihat kebenaran firman Tuhan, kata-kata daripada Tuhan sendiri mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di minggu yang kedua, kita belajar mengenai apa yang menjadi hasrat Allah. Dan ada 3 jenis ya kehendak Allah yang kita lihat. Ingat nggak? Ada titah, ada hasrat, dan juga ada arah. Dan minggu lalu atau di minggu yang kedua ini kita bicara mengenai hasrat Allah. Jadi apa yang Allah inginkan dan bagaimana kebebasan kita sebagai manusia ada di dalamnya. Bagaimana kita yang sudah memiliki kemerdekaan yang sejati yang telah diberikan Yesus, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengambil keputusan di dalam kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, di minggu yang ketiga kita belajar juga saudara-saudara minggu lalu, bagaimana Allah menunjukkan kehendaknya kepada umatnya. Jadi di minggu yang lalu kita belajar bagaimana di Alkitab, Allah menunjukkan apa yang diinginkannya kepada umatnya. Jadi ada berbagai macam cara Allah untuk menunjukkan kehendaknya kepada umatnya. Ingat, pada minggu lalu kita belajar mengenai Musa, bagaimana Allah berbicara kepada Musa melalui semak belukar berapi yang tidak hangus. Allah berbicara kepada orang Israel melalui kilat dan melalui awan. Dan kini ia berbicara dikatakan melalui anaknya Yesus Kristus. Ibrani pasal 1 ada di layar. Dikatakan maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi pada saat ini dia berbicara melalui Yesus Kristus. Anaknya yang sekarang berkuasa. Dia adalah pencipta dikatakan oleh kitab Ibrani. Dia adalah penguasa dari segalanya. Dan Roh Kudus adalah roh yang tinggal di dalam kita, rohnya, roh Kristus yang tinggal di dalam kita, dan dia berkuasa atas setiap hati orang yang percaya. Dia bekerja sama dengan kita untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengikuti khotbah-khotbah mengenai mencari kehendak Allah, bisa masuk ke channelnya YouTube yang ada channel Epic St. Albans yang ada di YouTube. Dan saudara bisa scan dan bisa subscribe dan bisa dengar khotbah-khotbah ini. Nah, saudara, pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengambil keputusan di bawah pimpinan roh. Bagaimana kebebasan Kristen bekerja di bawah kedaulatan Allah, saudara-saudara. Dan ayat utama, nats yang akan kita lihat pada hari ini, yang tadi kita baca dari 1 Korintus 10, ada di ayat 31. Ada di layar, ada di ayat 31. Kita akan baca bersama-sama sekali lagi ya. Ayat 31. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, saudara-saudara. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Makan, minum, segala sesuatu. Ya. Jadi ini bukan hal-hal yang besar. Bukan kita harus tinggal di Australia atau pindah ke Indonesia, itu hal yang besar. Bukan hanya sekedar, saya harus bekerja sebagai akuntan atau saya harus bekerja sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan hal yang besar seperti itu. Tetapi di dalam hal yang rutin. Makan dan minum. Dan bahkan semuanya dikatakan.
termasuk juga hal yang besar yang ada di dalamnya. Lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Dan Rasul Paulus di sini berbicara kepada jemaat di Korintus, jemaat yang telah diselamatkan. Saudara-saudara, kalau misalnya saudara lihat dari kitab 1 Korintus 6 contohnya, dikatakan di sini bahwa Rasul Paulus bicara kepada mereka bahwa kamu telah memberi dirimu disucikan, dikuduskan, dan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam roh Allah kita. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang sudah bersih, sudah dipilih, dan dibenarkan. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita lihat status yang mereka miliki, status spesial. Sebelumnya, mereka sendiri adalah mereka jemaat yang hendak pecah. Dan banyak tindakan immoral yang ada di dalam gereja yang sulit sekali dimengerti oleh kita pada saat ini. Anak yang berhubungan dengan istri dari bapaknya. Wow, saudara-saudara, mungkin saudara pernah dengar drama-drama yang ada di gereja Indonesia, tetapi nggak seperti ini gitu. Ini super drama, saudara-saudara. Karena boleh dikatakan mereka menyalahgunakan anugerah Allah yang Allah sudah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Dan ada banyak sekali dosa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Dan banyak sekali pengajaran sesat yang ada di dalam jemaat di Korintus. Tetapi, kata Rasul Paulus apa? Mereka semuanya telah ditebus oleh Kristus. Mereka telah berganti status. Dan mereka diberikan kebebasan. Pada saat ini, mereka bukan seperti robot, tetapi mereka diberikan kebebasan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan melihat 3 hal teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ini. Pertama-tama, saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang istimewa. Mereka adalah orang-orang yang dimiliki oleh Allah. Mereka umat Allah. Saudara-saudara, kata Rasul Paulus apa? Lihat orang Israel, mereka juga adalah umat Allah. Perhatikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua ada di layar. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita, nenek moyangnya orang Israel, maksudnya Rasul Paulus berbicara di sini, semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dan mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Saudara-saudara, nenek moyang mereka pada waktu itu, nenek moyang Rasul Paulus terutama, adalah orang-orang yang telah dibawa Allah keluar dari penindasan perbudakan yang ada di Mesir. Mereka di bawah perlindungan awan, mereka melintasi Laut Merah, mereka mengatasi orang-orang yang ada di Kanaan, dan dikatakan mereka telah dibaptis. Apa artinya saudara-saudara dibaptis di sini? Mereka diberikan tanda pada waktu itu bahwa mereka adalah umat yang telah dibebaskan oleh Allah. Mereka dibaptis, dikatakan di sini, dan seperti juga kita dibaptis ketika kita percaya kepada Yesus Kristus ya sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Apa artinya saudara-saudara? Artinya ialah bahwa kita diberikan tanda oleh Allah bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya sekedar baptis, tetapi Allah sendiri di dalam rohnya tinggal di dalam kita, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, seperti orang Israel telah menikmati karya Allah, kita juga telah menikmati karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, orang Israel memiliki keistimewaan, saudara-saudara. Dan kita juga memiliki keistimewaan yang sama di dalam Kristus. Seringkali kita lupakan keistimewaan yang kita miliki ya. Karena kita berpikir bahwa menjadi orang Kristen ya biasa aja. Kalau ditanya, apa sih enaknya jadi orang Kristen? Biasa aja begitu ya. Nggak ada sesuatu yang justru memberikan privilege dan memberikan keistimewaan. Bahkan seringkali banyak orang ditanya, jadi orang Kristen justru jadi lebih rese. Karena apa? Karena harus ke gereja hari Minggu. Harus berdoa sebelum makan. Dan juga mungkin harus berdoa pada malam hari, harus baca Alkitab dan lain sebagainya, saudara-saudara. Kita lupa bahwa ini sebetulnya adalah keistimewaan. Tetapi kata Rasul Paulus, di dalam keistimewaan orang Israel, mereka adalah umat yang dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, mereka adalah umat yang dihukum oleh Tuhan.
Jadi tentunya sebagai bangsa pilihan, Israel berpikir, mana mungkin Allah menghukum mereka. Mereka kan orang spesial di mata Allah. Mereka kan umat pilihan. Tetapi perhatikan ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, saudara-saudara. Sadis ya? Kalau kita lihat ini sadis sekali, saudara-saudara. Menghukum anak sendiri. Itu hal yang nggak gampang loh. Kalau misalnya menghukum jemaat, atau mungkin menghukum anak orang, saudara, itu masih lebih mudah menurut saya. Tetapi menghukum anak sendiri itu nggak gampang. Dan saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang nggak gampang, tetapi kita tahu, sebagai kita yang sudah menjadi orang tua, kita tahu kalau misalnya ini adalah sesuatu yang diperlukan. Jadi pelajarannya buat kita apa? Pelajarannya buat kita ada di ayat 6 dan ayat 7. Perhatikan. Jangan inginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua apa? Jangan menjadi penyembah berhala. Di ayat 7. Dan terhadap semua ini Allah nggak ambil pusing. Kalau misalnya kalian melanggar, akan dihukum. Hukuman apa saja, saudara-saudara? Perhatikan ayat 5 yang tadi kita baca. Sebagian terbesar dari mereka ditewaskan di padang gurun. Kemudian di ayatnya yang ke-8 ada di layar. Sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang, saudara-saudara. Sadis sekali. Dan kemudian di ayat 9 ada sebagian dari mereka yang mati dipagut ular. Kalau nggak tahu dipagut ular itu apa? Ditotok ular gitu ya. Dan ayat 10, saudara-saudara, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sadis, saudara-saudara. Ini hukuman dari dosa. Hukuman dari penyembahan berhala. Dan tanpa Kristus hukumannya maut, saudara-saudara. Hukumannya maut. Lalu apa yang harus mereka pelajari, kata Rasul Paulus? Yang ketiga, mereka harus belajar dari sejarah. Mereka harus belajar dari orang-orang Israel ini. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa, saudara-saudara? Sebagai apa? Sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi apa? Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini telah tiba. Pertama-tama dikatakan semuanya ini. Maksudnya apa? Semua yang ada di dalam perjanjian lama ini, saudara-saudara. Dituliskan sebagai apa? Sebagai peringatan bagi kita. Kapan kita? Sekarang. Jadi sesuatu yang terjadi 3.000, 4.000 tahun yang lalu, diberikan kepada kita sebagai peringatan sekarang. Kita loh, pengikut Kristus. Di mana zaman akhir ini telah tiba. Di mana Kristus telah mati dan menebus dan menyelamatkan dosa manusia, saudara-saudara. Dengan kata lain, Rasul Paulus katakan apa? Kita sama seperti orang Israel. Bisa jatuh. Jadi, pengikut Kristus bukannya bisa hidup seenak perut. Bebas, tetapi bertanggung jawab. Karena bebas yang sudah diselamatkan. Pengikut Kristus berarti kita harus hidup bertanggung jawab. Karena selalu akan ada konsekuensi dari hidup yang sembarangan di hadapan Allah. Ayat 13 ada di layar. Dikatakan di sini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan di ayat 13 ini, saudara-saudara. Kata pencobaan ini, itu nuansanya bisa negatif, bisa juga positif ya. Maksudnya, pencobaan ini bisa berarti godaan, ya. Ini kata yang netral, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara ada bisa di mana ini berarti hal-hal yang negatif, tetapi juga ada hal yang lebih positif. Seringkali kita tidak sangka, saudara-saudara, atas cobaan atau atas godaannya ini. Kita akan nanti bahas di poin yang aplikasi. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus pakai contoh mengenai makanan dan minum yang bersama dengan orang lain. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Apa salahnya untuk minum dan makan bersama dengan orang lain?
Jadi maksudnya begini kata Rasul Paulus, sebagai orang Kristen sebetulnya kalian bebas. Tetapi ingat, ketika kalian makan dan kalian minum dengan orang lain, dengan orang yang bukan Kristen, kalian bisa menjadi batu sandungan buat mereka. Hati-hati. Jadi kita harus hati-hati, kata Rasul Paulus, untuk tidak makan dan tidak minum secara sembarangan. Jadi dengan kata lain, bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi kalian harus hati-hati di dalam tindakan yang sehari-hari ketika kalian berhubungan dengan orang-orang yang belum percaya. Apalagi berhubungan dengan penyembah berhala atau bersekutu dengan para penyembah berhala. Ayat 16 yang tadi kita baca, saudara-saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang ada atasnya, kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi dia balikan argumennya, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kalian makan dan kalian minum di dalam perjamuan kudus itu adalah persekutuan, bagaimana kalau misalnya kalian makan dan minum dengan orang yang belum percaya? Jadi intinya apa? Intinya ialah bahwa ketika kita melakukan tindakan-tindakan kita, baik itu makan, minum, atau tindakan-tindakan yang lain, kita harus hati-hati. Jangan sembarangan. Dan ini semuanya, saudara-saudara, adalah simbolisme di dalam persekutuan kita dengan orang yang mana kita makan dan kita minum, begitu loh. Demikian juga ketika mereka makan dan minum, khususnya dengan orang-orang yang bukan Kristen. Jadi, ini bukan hanya sekedar dalam aplikasi makan dan minum ya, tetapi di dalam segala sesuatu yang sifatnya sehari-hari. Kita harus hati-hati. Misalnya contohnya, yang paling besar di Indonesia, saudara-saudara, ialah apakah saya boleh minum alkohol di luar atau tidak? Betul nggak? Secara bebas, kita katakan kenapa enggak, kenapa tidak saya minum dan makan. Apalagi kalau misalnya saya pasang di sosial media, kenapa saudara-saudara, apa salahnya begitu loh, ketika saya makan dan saya minum. Tetapi saudara-saudara, kita harus hati-hati. Jangan sampai orang menyalah-artikan mengenai hal itu. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena hanya kita makan dan minum sesuatu yang kita pikir itu adalah kebebasan kita. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai tindakan kita sebagai pengikut Kristus di dalam kebebasan yang Allah berikan ini menjadi batu sandungan khususnya buat orang-orang yang belum percaya. Kita harus hati-hati terhadap setiap tindakan kita. Lalu pertanyaan secara praktis ialah, apa yang harus dilakukan kalau begitu sebagai pengikut Kristus yang bebas? Jadi di satu pihak, kita telah diselamatkan, kita telah ditebus, dan kita bebas untuk melakukan apa yang kita mau lakukan. Tetapi di lain pihak, bagaimana caranya kita melakukan itu di dalam pimpinan Roh Allah dan di dalam sebuah kewaspadaan kalau misalnya kita tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Paulus dari 1 Korintus 10 ini. Yang pertama, saudara-saudara, ada di layar yang tadi kita bicarakan, jelas sekali saudara-saudara, jangan menjadi penyembah berhala. Ayat 7. Itu jelas. Di zaman Israel, berhala itu dalam bentuk patung, sesuatu yang mereka puji, mereka sembah, dan menarik sekali karena disitulah mereka menaruh kepercayaan mereka di dalam berhala. Jadi berhala itu bukan hanya sekedar sesuatu dalam pernyataan fisik, tetapi berhala itu ialah tempat di mana kita taruh, kita punya trust, kita punya kepercayaan, kita punya fokus. Jangan kita menjadi penyembah berhala. Tim Keller pernah mengatakan seperti ini. It is anything more important to you, ketika dia bicara mengenai berhala ini, more important to you than God. Anything that absorbs your heart, imagination more than God. Anything that you seek to give you what only God can give. Menarik ya saudara ya. Kalau berhala akan menarik hati, menarik kepercayaan kita, menarik fokus kita. Dan terhadap semuanya itu kita harus waspada. Karena banyak berhala di dalam hidup kita yang nggak kelihatan, saudara-saudara. Dan ini bahayanya ketika kita aplikasikan di dalam zaman kita sekarang ini. Ya, kalau misalnya dulu pendeta di Indonesia selalu mengingatkan saudara-saudara ada 3 ta yang harus kamu hati-hati di dalam hidupmu. Ini seksis sih menurut saya karena bicaranya kepada laki-laki aja. Yaitu apa? Harta, tahta, dan apa? Wanita katanya, saudara-saudara. Padahal salah ya, padahal wanita harus juga kepada pria, saudara-saudara. Tetapi ada 3 tak dia katakan, yang mana bisa berbahaya, saudara-saudara.
Tapi sekali lagi, pertanyaannya bukan soal taknya itu, bukan soal jenisnya itu, tetapi segala sesuatu yang bisa menggantikan Allah, saudara-saudara. Dan ketika diangkat, ditarik dari kita, maka kita akan kewalahan. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang. Kalau misalnya saudara kepengen tahu apakah saudara menyembah berhala HP, ya, mobile phone atau enggak, tarik mobile phone itu saudara-saudara, nggak usah lama-lama, 2 jam aja. Saudara-saudara miserable nggak? Kalau misalnya saudara merasa miserable, saudara merasa kacau dan nggak tahu apa yang saudara harus lakukan dan tangannya gemetaran seperti ini, ada kemungkinan saudara-saudara itu adalah berhala saudara. Di Australia, seringkali kita sebut ada slogan family first. Betul nggak? Family first. Karena apa? Karena kita pikir bahwa, iya, saya harus utamakan family saya. Oke? Tetapi mungkin nggak family ini bisa menjadi berhala kita? Oh mungkin, sangat mungkin. Atau lebih gawatnya, saudara-saudara, itu adalah kita sering sebut sebagai church first. Itu lebih gawat lagi, saudara-saudara. Dengan kita pikir bahwa, oh gereja ini di atas segala-galanya, bahkan di atas dari Tuhan. Ngeri, saudara-saudara. Apalagi kalau misalnya itu dikaitkan dengan pelayanan. Apalagi itu dikaitkan dengan sesuatu yang kita tidak pernah pikir bahwa itu bisa menjadi berhala bagi kita. Hati-hati. Peringatannya apa? Jangan menjadi penyembah berhala. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan untuk menjauhkan diri kita dari pencobaan. Bukan hanya sekedar mencoba loh ya. Kalau kita mencoba makanan, saudara-saudara, kemarin saya baru makan durian, begitu ya, sorry ya. Saya mencoba durian itu, mencicipi durian itu, saudara-saudara, ini enak. Tetapi ini bukan mencoba loh, tetapi ini mencobai Tuhan. Maksudnya, aku kan udah Kristen. Roh Kudus kan tinggal di dalam aku akan kuat, no problem. Begitu loh. Pergi ke pesta teman yang ada alkohol, no problem. Pergi berdua dengan pacar, no problem. Aku udah kuat kok. Aku udah Kristen kok. Saudara, ini namanya mencobai Allah dan main-main dengan sesuatu yang bisa berpotensi menjadi dosa. Nah, dikatakan tetapi kita juga bisa dicobai. Jadi bukan hanya kita mencobai Allah ya, tetapi kita juga bisa dicobai. Pencobaan bisa datang kepada kita. Dan itu adalah sesuatu seringkali yang tidak bisa kita kontrol, saudara-saudara. Dan ketika itu datang kita tahu satu hal bahwa itu tidak akan melebihi kekuatan kita, dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus minta kepada Tuhan, ya. Minta kepada Tuhan untuk berikan kepada kita kekuatan supaya kita ketika pencobaan itu datang, maka kita bisa kuat, saudara-saudara. Supaya kita bisa diberikan hikmat ketika pencobaan itu datang kepada kita, saudara-saudara. Contohnya, kita bisa nggak membuat uang menjadi berhala kita? Bisa, saudara-saudara, bisa. Karena sekali lagi tadi ya, ada 3 tak itu, saudara-saudara. Dan sifatnya, pencobaan itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Maupun kita mencobai Allah, misalnya, dengan uang. Dan seringkali, saudara-saudara, uang itu tuh sifatnya netral, begitu ya. Tetapi banyak hal yang bisa membuat kita menjadi penyembah daripada uang itu. Saya mau angkat hal yang positif, saudara-saudara. Di mana kita sering kali mencobai diri kita sendiri dengan uang. Ketika kita, contohnya, saudara-saudara, kerja di sini, gajinya besar kan? Besar gaji di sini, saudara-saudara. Apakah kita bisa menyembah berhala dengan uang yang kita peroleh? Sangat bisa sekali. Tapi uang ini kan netral kan? Bagaimana uang itu bisa menjadi berhala? Bagaimana uang itu bisa mengontrol kita? Kita bisa nggak menjadi money oriented pada akhirnya dan membuat diri kita diperhamba oleh uang ini? Bisa, saudara-saudara. Sehingga setiap waktu kita kepingin menghasilkan uang. Tetapi uang bisa menghamba kita juga dan membuat kita berkata, I am the Lord. Saya adalah Tuan daripada uang yang saya miliki. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, apa haknya orang lain untuk kontrol saya? Kalau misalnya saya mau keluar negeri dan jalan-jalan 5-6 kali setahun. Apa haknya orang lain, saudara-saudara, kontrol saya? Kalau saya mau keluar negeri pakai business class.
Urusan apa, saudara-saudara? Belum lagi, apalagi kalau misalnya pakai bisnis class, ditaruh di IG begitu ya, saudara-saudara ya. Itu lebih parah lagi. Ingat apa yang Paulus katakan di ayat 23. Ada di layar. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, kata dia. Tetapi bukan segala sesuatu, apa? Berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bisa nggak kita melakukan segala sesuatu dengan uang kita? Bisa kok. Ya, bisa. Tetapi apakah kita spend uang kita pada akhirnya membuat kita menjadi penyembah dari uang itu? Apakah kita membawa diri kita ke dalam pencobaan atau godaan untuk menjadi penyembah berhala? Jadi kita punya kebebasan di dalam melakukan banyak hal. Tetapi, sekali lagi, kata Rasul Paulus di ayat 31 apa? Ya, ayat yang tadi kita lihat. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan bahkan lebih daripada hanya sekedar itu, saudara-saudara. Memiliki framework kepentingan kerajaan Allah di atas segalanya. Di ayat 33 dikatakan, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi Rasul Paulus rela untuk melakukan sesuatu yang dia sebetulnya tidak mau lakukan, tetapi apa? Tetapi dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang berguna, itu adalah sesuatu yang bisa memenangkan orang lain, dan bisa membawa orang lain datang kepada Allah, saudara-saudara. Oleh karena itu penting sekali untuk kita melihat di slide yang terakhir, untuk kita melihat di dalam setiap tindakan kita, apakah saya sebagai pengikut Kristus, setiap kali kita mau bertindak, kita harus bertanya. Yang pertama, apakah ini hal yang membangun, berguna? Yang kedua, apakah ini adalah hal yang memuliakan Allah? Dan yang ketiga, apakah ini membawa berita keselamatan? Biarlah kiranya guide ini, saudara-saudara, bisa menjadi guide kita untuk kita bertindak di dalam kebebasan kita secara bijak. Begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar saya melakukan apa yang saya mau, tetapi bagaimana saya di dalam tindakan saya melakukan sesuatu yang berguna dan membangun, memuliakan Allah, dan membawa berita keselamatan. Mari kita berdoa. Let's pray together. Terima kasih Bapak.